Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiyanti. Di sini saya akan membahas mengenai tugas laporan praktikum dan ujian akhir praktikum untuk mata kuliah analisis multivariat 1. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ujian akhir praktikum terlebih dahulu. Soal yang saya dapatkan adalah melakukan analisis jalur, ujilah asumsi terlebih dahulu, dan lakukan interpretasi. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk analisis jalur, dan ini adalah diagram jalur penelitian. Ada X1 kualitas pelayanan, X2 kemudahan, X3 pengalaman orang lain, X4 IWOM, Y1 kepuasan, dan Y2 loyalitas. Nah, langkah-langkah analisis jalur yang harus kita lakukan, yang pertama adalah merancang model berdasarkan konsep teori. Model yang akan kita gunakan ada 2 model. Namun di sini dapat kita lihat bahwa bisa kita modelkan terhadap 3 model, tapi di sini saya akan menggunakan 2 model saja. Nah, untuk yang model pertama ada X1, X2, X3, X4 berpengaruh terhadap kepuasan Y1. Nah, karena dia anak panahnya mengarah kepada variabel Y1. Kemudian untuk model yang kedua ada X1, X2, X4, Y1 berpengaruh terhadap loyalitas Y2. Nah, untuk optionnya ada model 3, yaitu X1, X2, X3, X4 melalui Y1 berpengaruh terhadap loyalitas Y2. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah menguji asumsi. Uji asumsi pertama yang kita gunakan adalah uji asumsi linearitas. Langsung saja kita mulai menganalisis menggunakan software SPSS. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, kemudian compare means, kemudian means, kemudian untuk dependent list-nya kita masukkan kepuasan X1, kemudian untuk independent list-nya X1 sampai X4, karena kita akan memodelkan model yang pertama dulu. Kemudian option-nya kita pilih yang test of linearity, kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, ini adalah output yang kita peroleh. Langsung saja kita lanjut ke model yang kedua. Sama seperti langkah pada model yang pertama tadi, kita klik analyze, compare, means, kemudian means. Nah, untuk yang model kedua ini, kita keluarkan semuanya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang dependent list-nya, kita masukkan X1, lalu untuk independent list-nya X1, X2, lalu X4 dan Y1. Sama seperti tadi opsinya, klik test of linearity, continue, lalu OK. Nah, ini adalah model kedua yang kita dapatkan. Nah, berikut adalah hasil yang kita peroleh. Untuk hipotesisnya, untuk hipotesis 0 terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian untuk hipotesis alternatif atau H1, tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kita akan mencoba menarik kesimpulan melalui hasil analisis uji asumsi linearitas untuk model yang pertama terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan Y1. Nah, ini kita lihat pada baris deviation from linearity, yaitu pada nilai signifikannya kita peroleh 0,468. Dan untuk mengambil keputusan, kita bandingkan dengan nilai alfa, yaitu sebesar 5%, 0,05.
Nah, karena nilai significant deviation from linearity sebesar 0,468 ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 kita tolak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan taraf nyata sebesar 5% dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kualitas pelayanan atau X1 dengan variabel kepuasan Y1. Untuk untuk kemudahan X2 terhadap kepuasan Y1, deviation from linearity-nya kita peroleh nilai signifikan sebesar 0,570 yang mana nilainya ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Begitu pula untuk pengalaman orang lain X3 terhadap kepuasan Y1 dan X4 terhadap Y1 yang nilai signifikannya sama-sama lebih dari alfa 0,05. Jadi untuk X1, X2, X3, X4 terhadap Y1 itu sama-sama terdapat hubungan yang linear secara signifikan terhadap variabel kepuasan Y1. Kemudian kita lihat bagaimana pada model 2. Yang pertama yaitu pada kualitas pelayanan X1 terhadap loyalitas Y2. Sama seperti tadi kita lihat pada baris deviation from linearity pada nilai signifikannya itu sebesar 0,735, di mana nilai signifikan ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0-nya kita tolak. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan dengan taraf nyata sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kualitas pelayanan atau X1 dengan variabel loyalitas Y2. Nah, selanjutnya X2 terhadap Y2, di mana nilai signifikan yang kita peroleh sebesar 0,523, yang mana lebih dari alfa 0,05, maka H0-nya kita tolak. Kesimpulannya sama seperti tadi, bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y2. Selanjutnya, X4 terhadap Y2. Nilai signifikan deviation from linearity yang kita peroleh yaitu sebesar 0,854, yang mana nilainya ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0-nya kita tolak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X4 terhadap variabel Y2. Selanjutnya yaitu Y1 terhadap Y2. Nah, di sini kita peroleh nilai signifikan deviation from linearity sebesar 0,16, di mana nilai signifikan ini kurang dari alfa 0,05. Maka H0 kita terima. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dengan taraf nyata sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X2 dan variabel Y2. Maaf, ini Y1. Nah, jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, karena nilai Y1 terhadap Y2 ini tidak terdapat hubungan yang linear, maka perlu dilakukan pengecekan dengan melihat scatter plot dari Y1 terhadap Y2. Nah, ini adalah yang kita dapatkan, bisa kita lakukan dengan graph, legalisi dialog, kemudian scatter or dot. Nah, kita pilih yang simple scatter. Selanjutnya define. Nah, ini karena tadi hanya Y1 dan Y2 saja yang tidak berpengaruh secara signifikan, maka untuk Y-axis-nya kita pilih kepuasan dan X-axis-nya kita pilih loyalitas Y2. Lanjut, langsung kita oke. Nah, ini adalah grafik scatter plot yang kita peroleh.
di mana scatter plot ini dapat diketahui bahwa seluruh grafik menyebar secara merata, tidak berkumpul di satu titik, dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat dikatakan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Sehingga antara variabel Y1 dan Y2 memiliki hubungan linear secara signifikan. Selanjutnya, asumsi yang kita lakukan adalah uji asumsi normalitas. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0 data berdistribusi normal, untuk H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita melakukan analisis di software SPSS. Untuk yang model pertama dulu ya, langkah yang pertama adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk model 1, dependennya kita masukkan X1 dan independennya kita masukkan X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita pilih save. Nah, kita centang unstandardized pada residual ini. Selanjutnya continue. Lalu oke. Nah, ini adalah nilai residual yang kita dapatkan. Dapat pula kita lihat pada data view. Nah, ini akan keluar nilai residual seperti ini. Selanjutnya, kita langsung ke uji asumsi normalitas, yaitu dengan analyze. Kita pilih non-parametric test, kemudian legality dialogues, kemudian pilih satu sampel KS. Nah, ini kita masukkan yang unstandardized residual untuk yang model pertama. Nah, ini kita untuk tes distribusinya kita centang normal. Kemudian langsung kita pilih oke. Nah, ini adalah sampel Kolmogorov-Smirnov test yang kita peroleh pada model pertama. Kita langsung lanjut ke model yang kedua. Kita kembali ke tabel. Seperti tadi, analyze, regression, linear. Kemudian untuk dependennya kita pilih Y2. Untuk independennya kita pilih X1, X2, X4, dan Y1. Nah, sama seperti tadi, ini residualnya kita klik. Lalu oke. Nah, akan kita dapatkan pula nilai residual yang kedua. Lanjut, yaitu analyze, non-parametric, legality dialogues, satu sampel KS. Nah, ini yang residual kedua kita masukkan, kemudian nilai yang residual pertama kita keluarkan. Ini untuk yang residual 2, kemudian tes distribusinya kita centang yang normal, kemudian klik OK. Nah, ini adalah Kolmogorov-Smirnov test untuk model yang kedua. Lanjut, kita lakukan interpretasi. Nah, untuk yang model pertama, bisa kita lihat pada output di atas ini, yaitu nilai signifikansi significant to tail dengan nilai unstandardized residual sebesar 0,2, di mana 0,2 ini kita bandingkan dengan nilai alfa, yaitu sebesar 0,05. Karena nilai assign ini lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal. Kemudian untuk jalur model 2, kita peroleh output Kolmogorov-Smirnov test seperti di layar. Dapat kita lihat pada same significant to tail dengan nilai unstandardized residual sebesar 0,2, di mana nilai ini lebih dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal. Jadi karena pada model pertama dan model kedua ini data sudah
berdistribusi normal, maka semua model telah memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dilakukan analisis jalur. Nah, uji ketiga yang kita lakukan yaitu adalah uji asumsi multikolinearitas. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 tidak terdapat multikolinearitas, dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita lakukan analisisnya menggunakan software SPSS. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, regression, linear. Kemudian untuk dependennya, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk dependennya, untuk model, karena kita akan menguji multikolinearitas pada model pertama, kita akan melakukan pada model pertama dulu, yaitu dependennya 1, kemudian X1, untuk independennya X1 sampai X4. Nah, karena kita tadi mencari nilai residual dengan ini, mengklik unstandardize, sekarang kita men-unklik. Continue. Selanjutnya, kita pilih statistik. Nah, ini kita memilih estimate, kemudian model fit, mencentang estimate, model fit, kemudian collinearity diagnostic. Nah, lanjut kita continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Lanjut kita lakukan analisis pada model yang kedua. Sama seperti tadi, analyze, regression, linear. Ini kita keluarkan semuanya terlebih dahulu. Kemudian untuk dependennya kita masukkan Y2, untuk independennya kita masukkan X1, X2, dan X4, Y1. Sama seperti tadi, klik statistik, kemudian kita centang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, langsung saja kita kembali ke Word untuk melakukan kesimpulan atau interpretasi. Nah, untuk model yang pertama, jadi untuk uji asumsi multikolinearitas ini, kita lihat pada kolom VIF. Nah, dimana jika nilai FIF ini kurang dari 10, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau data ini tidak mengandung multikolinearitas. Jadi dapat kita lihat dari hasil output SPSS yang telah kita lakukan tadi, kita peroleh bahwa nilai PIF-nya ini kurang dari 10. Jadi untuk model 1 ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk model kedua, untuk nilai VIF-nya dapat kita lihat pula bahwa tidak ada nilai yang lebih dari 10 atau nilainya ini kurang dari 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model kedua. Nah, kita sudah melakukan 3 uji asumsi, yaitu yang pertama tadi uji asumsi linearitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas, di mana semua asumsi yang kita lakukan tadi sudah memenuhi. Jadi jika kita sudah memenuhi semua asumsi, maka kita boleh lanjut untuk melakukan uji koefisien. Namun jika salah satu uji asumsi tadi kita tidak memenuhi, harus kita lakukan uji lanjut terlebih dahulu sebelum melakukan uji koefisien. Nah, karena tadi ketiga asumsinya sudah memenuhi, maka kita lanjut ke koefisien jalur. Nah, untuk hipotesisnya, untuk H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk hipotesis alternatif atau hipotesis 1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lanjut kita lakukan analisis menggunakan software SPSS. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, sama seperti tadi, kita langsung saja masukkan
untuk model yang pertama dulu, yaitu dependennya Y1. Untuk independennya X1, X2, X3, X4. Lalu klik OK. Nah, ini adalah nilai koefisien yang kita peroleh. Lanjut, langsung kita menganalisis jalur pada model kedua, yaitu analyze, regression, linear. Ini kita keluarkan terlebih dahulu, dan kita masukkan model yang kedua. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Word untuk melakukan interpretasi. Nah, ini adalah yang kita peroleh tadi. Jadi, kita lihat pada nilai signifikannya, yaitu berdasarkan koefisien regresi model 1, dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan ini dari keempat variabel, yaitu nilai X1 sebesar 0,732, untuk variabel X2 sebesar 0,388, untuk X3 sebesar 0,025, dan X4 sebesar 0,000. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Dan variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap Y1, karena kita lihat mana nilai signifikan ini yang nilainya itu kurang dari alfa 0,05, karena nilai di sini yang nilainya kurang dari alfa, yaitu pada X3 dan X4, maka variabel X3 dan X4 ini berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya kita lihat pada model summary. Nah, model summary ini kita peroleh, kemudian kita lihat pada kolom R-square, di mana nilai yang kita peroleh sebesar 0,399 atau bisa kita genapkan sebagai 0,4 ya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa nilai X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y1 sebesar 40%, sedangkan 60% sisanya ini merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Jadi mungkin saja 60% ini tadi karena faktor-faktor lain yang berpengaruh. Selanjutnya kita menghitung nilai E1. Jadi nilai E1 ini rumusnya seperti berikut, yaitu akar dari 1 dikurangi dengan nilai R-square. Jadi kita R-square-nya menggunakan 0,4 ya, dan kita peroleh nilainya 0,774. Nah, ini adalah diagram jalurnya, dan saya masukkan koefisiennya sesuai dengan variabel masing-masing, yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan ini memiliki koefisien sebesar 0,28, kemudian X2 terhadap Y1 memiliki koefisien sebesar 0,71, dan nilai koefisien ini bisa kita lihat pada nilai ini, unstandardized coefficient beta. Jadi kita lihat pada betanya ya. Selanjutnya pada model kedua, sama seperti tadi, kita lihat pada nilai signifikannya. Nah, di mana nilai signifikan pada X1 ini sebesar 0,480, X2 0,613, X4-nya 0, dan Y1-nya 0,169. Nah, di mana nilai signifikan yang kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa ini hanya pada variabel X4 Iwon. Jadi hanya variabel 4 yang berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya model summary kita lihat pada kolom R-square, di mana nilainya ini sebesar 0,502, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X4 berpengaruh terhadap Y2 sebesar 50%, sedangkan 50% sisanya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita menghitung nilai E2. Jadi nilai E2 ini kita peroleh dari akar dari 1 dikurangi 0,502 sama dengan
0,705. Nah, dari model 1 kita peroleh diagram jalur seperti ini dan kita gabung dengan model kedua. Jadi yang warna hitam ini adalah model 1. Nah, untuk yang warna biru ini untuk model yang kedua. Nah, sudah selesai kita melakukan analisis jalur, kemudian kita melakukan uji hipotesis dan interpretasi. Untuk yang pertama, untuk yang model pertama yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y1, di mana sudah kita lihat tadi bahwa nilai X1 lebih besar dari alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 secara langsung tidak berpengaruh terhadap variabel Y1. Untuk analisis pengaruh X2 terhadap Y1, nilai X2 ini sebesar 0,388, yang mana lebih besar dari alfa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X2 secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan. Nah, untuk analisis pengaruh X3 dan X4 juga untuk analisis pengaruh X3 dan Y1 ini, X3 dan X4 terhadap Y1 ini nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat berpengaruh secara langsung terhadap variabel kepuasan Y1. Nah, untuk model 2 kita interpretasikan pula, dan kemudian untuk analisis pengaruh X1 melalui Y1 terhadap Y2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y2 sebesar 0,051, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y1. Nah, nilai beta X1 itu tadi kita peroleh 0,028 dikalikan dengan nilai minus 0,132 dan kita peroleh minus 0,003696. Nah, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y2 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu nilai X2 yang kita peroleh tadi, yaitu 0,052 dikurangi dengan nilai yang telah kita peroleh sebelumnya, lalu kita peroleh 0,0483. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,051 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,003696, yang berarti nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel kualitas pelayanan X1 melalui variabel kepuasan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas Y2. Nah, kita lakukan juga pada analisis pengaruh X2 melalui Y1 terhadap Y2 dan analisis pengaruh X4 melalui Y1 terhadap Y2. Untuk yang ke-10 ini kita peroleh bahwa hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel kemudahan X2 melalui variabel kepuasan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas. Begitupun pada X4 yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil tugas laporan praktikum. Di mana tugas laporan praktikum ini saya susun dengan teman saya. Jadi ini adalah tugas berkelompok. Nah, tugasnya di sini adalah kita menguji MANOVA dan mencari data. Nah, langsung saja ya kita beralih ke SPSS. Nah, ini adalah data yang kami peroleh dan sudah saya copy ke dalam SPSS.
Kemudian kita lihat pada variabel view, dan ini sudah kita namakan juga untuk variabelnya X, Y1, Y2, Y3 sesuai variabel masing-masing. Dan untuk labelnya, untuk variabel X adalah perlakuan di mana saya tambahkan, karena di sini ada ini ya, 111, 222, 333, 444. Nah, di sini saya tambahkan di sini. Nah, untuk 1 itu adalah tidak ada perlakuan. Untuk 2, untuk nilai 2 itu artinya diberi pemupukan, untuk 3 diberi irigasi, dan 4 diberi pemupukan dan irigasi. Y1 adalah diameter tanaman, Y2 adalah tinggi tanaman, Y3 adalah berat tanaman. Nah, untuk measure-nya, untuk X saya pilih nominal, kemudian untuk Y1, Y2, Y3, measure-nya saya pilih scale. Langsung saja kita mulai untuk menganalisis MANOVA. Namun sebelum itu harus kita lakukan uji asumsi terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita klik Analyze. Selanjutnya pada nah, kita lihat pada variabel diameter tanaman. Pada perlakuan, tidak ada perlakuan X1, kita peroleh nilai rata-rata sebesar 2,4322 dengan nilai standard deviation sebesar 0,79646 dengan banyaknya N sebesar 9. Ini 9. N itu adalah banyaknya jumlah perlakuan untuk setiap variabel. Nah, lanjut. Kita uji asumsi ya. Nah, ini untuk uji asumsi yang pertama kita lakukan adalah uji asumsi normalitas multivariat. Jadi, uji asumsi normalitas multivariat ini merupakan salah satu uji yang dapat digunakan dalam menganalisis uji normalitas multivariat, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Nah, itu adalah hasilnya yang kita peroleh dari software SPSS. Ini tadi test of normality ini adalah hasilnya, outputnya. Nah, jadi hipotesis yang kita gunakan adalah untuk H0 data berdistribusi normal multivariat, untuk H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat.
Jadi sudah saya bentuk ke dalam tabel untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. Untuk variabel pertama yaitu diameter tanaman, pada perlakuan tidak ada perlakuan diperoleh Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,157 dan kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05 di mana uji Kolmogorov-Smirnov ini nilainya lebih dari nilai alfa, maka H0-nya kita terima. Kemudian untuk Shapiro-Wilk-nya sebesar 0,412, di mana nilai ini lebih dari nilai alfa, sehingga keputusan yang dapat kita ambil adalah terima H0. Nah, untuk yang saya blok kuning ini adalah nilai uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk yang nilainya ini kurang dari alfa 0,05. Nah, jika nilainya ini kurang dari alfa, maka H0-nya kita tolak. Nah, langsung saja dapat kita tarik kesimpulan. Dengan taraf nyata sebesar 5%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas sudah terpenuhi. Jadi ketika hanya terdapat beberapa saja yang tidak normal, maka semuanya ini sudah termasuk berdistribusi normal. Jadi asumsi normalitas ini sudah terpenuhi. Nah, ini adalah dengan menggunakan software R kita peroleh juga seperti ini. Nah, namun di sini saya hanya menjelaskan pada software SPSS saja. Selanjutnya uji asumsi Shapiro-Wilk. Nah, untuk uji Shapiro-Wilk-nya ini kita peroleh pada Shapiro-Wilk diameter ini terima H0, tinggi tanaman terima H0 dan berat tanaman ini tolak H0. Jadi karena hanya satu saja yang tolak H0, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar data ini sudah berdistribusi normal multivariat, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya uji asumsi homogenitas. Nah, di sini uji asumsi homogenitas ini dapat kita lihat pada uji Levene yang menggunakan software SPSS. Nah, uji Levene ini tadi dapat kita lihat pada hasil output SPSS. Dan kita peroleh seperti ini. Dan ini adalah hasil output dari software R, hasil uji Levene menggunakan software R, dan hipotesis yang kita gunakan adalah untuk hipotesis 0, sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma per M. Dan untuk hipotesis alternatif atau hipotesis satunya, paling sedikit ada satu di antara sepasang sigma yang tidak sama. Dan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, ini adalah p-value yang kita peroleh, di mana diameter tanaman ini memiliki p-value sebesar 0,083, tinggi tanaman sebesar 0,024, berat tanaman sebesar 0,003. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil uji Levene di atas adalah untuk nilai p-value yang lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada diameter tanaman Y1 antara variabel independen X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk yang tinggi tanaman, karena nilai signifikan p-value-nya kurang dari alfa 0,05, maka H0-nya kita tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tinggi tanaman Y2 antara variabel independen X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya, untuk berat tanaman nilai p-value 0,003 ini kurang dari nilai alfa 0,05, maka H0-nya kita tolak.
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada berat tanaman. Y3 antara variabel independen Y1, Y2, X1, X2, X3, dan X4. Nah, ini adalah hasil output dari software R yang kita peroleh, dan hasilnya pun sama. Selanjutnya adalah uji asumsi homogenitas matriks covariance. Nah, uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui homogenan dari matriks varian kovarian pada variabel, dan berikut adalah hasil uji homogenitas dengan menggunakan software SPSS dengan uji box scan. Ini adalah hasilnya, dan ini adalah hasil menggunakan software R, dan hipotesis yang saya gunakan adalah untuk hipotesis nolnya matriks varians atau covariance dari dependent sama. Sedangkan pada hipotesis satunya variabel varians atau covariance dari variabel dependent tidak sama. Dan hasil pada p-value untuk yang Y1 itu nilai signifikannya 0, di mana nilai ini kurang dari alfa, sehingga 0 diterima. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah matriks varian atau covarian dari variabel dependent tidak sama. Begitupun pada Y2, nilainya ini kurang dari alfa, jadi H0 diterima. Jadi matriks varian atau covarian dari variabel dependent tidak sama. Lanjut, karena dari semua asumsi yang telah kita lakukan itu sudah terpenuhi, kita lanjut menguji MANOVA atau uji analisis multivariat dengan menggunakan SPSS. Nah, lanjut kita beralih ke software SPSS untuk melakukan analisis. Langkah yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita pilih klik yang multivariat. Nah, ini yang dependent kita masukkan Y1 sampai Y3. Untuk fixed faktor, kita masukkan yang perlakuan X. Nah, kita pilih dulu yang model. Kita pilih yang custom, kemudian X ini kita masukkan ke dalam model, kemudian interaksinya kita pilih yang main effect, kemudian ke continue, lalu untuk post-hoc, X-nya, X factor ini kita masukkan ke dalam post-hoc test factor, kemudian untuk di equal variant asumsi ini kita centang pada bagian Bonferroni dan Steve. Kemudian, nah kita klik. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih option. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam display means factor, yaitu overall dan X. Nah, kemudian kita pada display ini kita centang pada deskriptif stokastik. Maaf, deskriptif statistik. Kemudian homogeneity test. Nah, kemudian klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Ini adalah hasil yang kita peroleh. Ini untuk masing-masing variabelnya. Y1, Y2, Y3. Nah, kita beralih ke Word untuk melakukan penarikan kesimpulan. Jadi, multivariate test ini kita peroleh. Ini menggunakan SPSS, dan kemudian yang ini menggunakan software R. Di mana hipotesis yang kita gunakan di sini adalah untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan antara diameter tanaman Y1, tinggi tanaman Y2, dan berat tanaman Y3 terhadap perlakuan X. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya, apakah satu terdapat perbedaan antara diameter tanaman Y1, tinggi tanaman Y2, dan berat tanaman Y3 terhadap perlakuan X.
baik. Kita peroleh statistik uji dari variabel multivariates ini untuk nilai alfa sebesar 0,05, di mana P-literasnya sebesar 0,001, with lambda sebesar 0, Hotelling lambda sebesar 0, Royce large root sebesar 0. Jadi keputusan yang dapat kita ambil, jika nilai signifikan ini kurang dari alfa 0,05, maka 0 ini kita tolak. Kemudian jika p-value ini lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulan dari uji multivariat yang telah kita lakukan, kesimpulannya adalah seperti berikut ini. Jadi yang menggunakan uji P-literasses, Wilks lambda, kemudian Hotelling, Roy-Large-Root, ini adalah nilainya semua kurang dari alfa 0,05. Jadi H0-nya kita tolak. Jadi sehingga dengan taraf nyata sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara diameter tanaman Y1, tinggi tanaman Y2, dan berat tanaman Y3 terhadap perlakuan X. Nah, ini adalah hasil dari test of between subject effect. Ini dari tes ini dapat kita tarik kesimpulan di mana hubungan antara pengaruh tanaman yang diamati X, di variabel X-nya, dengan diameter tanaman Y1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,005. Sedangkan pada pengaruh tanaman X dengan variabel tinggi tanaman ini nilai signifikannya 0, dan pada berat tanaman ini nilai signifikannya adalah 0. Jadi baik diameter pada variabel Y1, Y2, dan Y3 ini nilainya semua kurang dari alfa 0,05, maka H0 kita tolak. Jadi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Y1, Y2, Y3 yang diakibatkan oleh beberapa tipe perlakuan. Ini adalah hasil dari tes multiple comparison menggunakan software SPSS. Sini saya mencoba untuk menginterpretasi beberapa yang saya kotaki merah-merah ini karena ada banyak sekali ya hasilnya. Jadi kita pilih beberapa saja. Jadi untuk variabel yang pertama ini diameter tanaman, mungkin kita bisa perbesar. Nah, ini untuk diameter tanaman ini pada perlakuan diberi pemupukan dan irigasi, pada perlakuan tidak ada perlakuan, nilai rata-ratanya ini sebesar 2,0433. Karena nilainya ini lebih dari alfa ya. Kemudian diameter tanam pada variabel diameter tanaman terhadap perlakuan diberi pemupukan dan irigasi X1 terhadap X1 diberi terhadap X3 diberi irigasi, yaitu nilai rata-rata yang kita peroleh adalah 1,72222. Nah, untuk yang ini juga lebih dari alfa. Jadi antara perlakuan diberi pemupukan dari irigasi X4 dengan tipe tidak diberi perlakuan X4,1 ini tadi, X4 itu tadi diberi pemupukan dan irigasi, dan X3 itu tadi diberi irigasi. Yang pertama kita lakukan pada tidak ada perlakuan dulu ya. Nah, itu kita peroleh nilainya sebesar 2,0433. Nah, karena nilainya ini lebih dari alfa, hal ini menunjukkan bahwa diameter tanaman Y1 dengan tipe perlakuan diberi pemupukan dan irigasi lebih baik daripada diameter tanaman Y1 dengan tipe tidak diberi perlakuan. Jadi diameter tanaman ini mungkin lebih besar dan lebih baik dengan perlakuan diberi pemupukan dan irigasi daripada tidak diberi perlakuan sama sekali ya. Nah, dan ini semuanya sama. Kita
kita lihat pada nilainya rata-rata. Kemudian ini adalah hasil pemodelan menggunakan software R yang kita peroleh. Jadi dari hasil analisis MANOVA yang telah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan. Nah, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Untuk uji asumsi normalitas multivariat ini, baik dengan menggunakan software SPSS maupun software RStudio, nilainya ini sama-sama memenuhi asumsi normalitas. Jadi sudah benar ya. Selanjutnya untuk uji asumsi homogenitas, baik menggunakan software SPSS maupun RStudio ini nilai hasilnya juga sama. Untuk J1 sebesar 0,083, untuk J1 sebesar 0,1496, kemudian untuk J2 pada SPSS sebesar 0,024, kemudian pada RStudio nilai p-value Y2-nya sebesar 0,0431 dan selanjutnya. Nah, untuk uji asumsi homogenitas matriks kovarian, kita dapatkan hasil output dengan menggunakan uji box M. Pada software SPSS kita peroleh p-value sebesar 0 dan uji box M didapatkan p-value sebesar 2,373 kali 10 pangkat 6 pada software RStudio, di mana hasilnya ini sama-sama mendekati 0 ya. Ini kan nilainya kecil sekali, jadi dia mendekati 0. Sama lah nilainya. Kemudian uji MANOVA berdasarkan hasil output dengan menggunakan uji nilai trace, baik pada software SPSS maupun software RStudio, nilainya ini hampir sama, hampir mendekati. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari tabel di atas ini, perhitungan baik menggunakan software SPSS maupun menggunakan software RStudio didapatkan hasil yang sama, tidak jauh berbeda. Selain itu, berdasarkan tabel di atas pula dapat kita ketahui bahwa nilai yang diperoleh dari software RStudio ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Nah, kalau yang menggunakan software SPSS ini kan dapat kita lihat ya. Kalau ini nilainya 0, maka 0 saja. Kalau ini mungkin nilainya ini 0, cuman dia lebih teliti ya. Nah, begitu pula pada uji MANOVA, ini juga nilainya lebih teliti sampai 10 pangkat 9 ya. Nah, itu tadi kesimpulannya, dan kami menyarankan untuk para peneliti yang ingin melakukan uji MANOVA, kita menyarankan menggunakan bantuan baik menggunakan software SPSS maupun menggunakan bantuan software R. Diharapkan bisa teliti di kedua software ini agar hasil yang didapatkan itu juga tepat dan akurat. Ya, kalau software SPSS ini kita harus teliti dalam memasukkan variabel dependen, variabel independen, dan mengklik mana saja analisis yang akan kita lakukan. Sedangkan software R ini kita diharapkan lebih teliti dalam memasukkan atau menuliskan sintaks agar output yang dihasilkan ini tepat gitu loh, tidak ada yang error. Nah, sekian dari pemaparan yang telah saya lakukan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.